Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Herdita Meliana, anggota dari kelompok 3. Bersama teman-teman saya ada Dwi Indah Septiani, ada Muhammad Taufik Pratama, dan ada Abdul Aziz. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perencanaan anggaran. Baiklah, kita mulai saja ya, materi yang pertama. Anggaran, perencanaan, dan pengendalian. Perencanaan adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Kemudian ada pengendalian. Pengendalian di sini ialah melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan sekali lagi. Lalu ada anggaran. Anggaran di sini ialah komponen kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Kemudian ada rencana strategis. Rencana strategis ini mengidentifikasikan strategi-strategi untuk aktivitas dan operasi di masa depan, setidaknya 5 tahun ke depan. Jadi strategi umum diterjemahkan dalam tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang membentuk dasar anggaran. Selanjutnya, manfaat anggaran. Manfaat anggaran antara lain yang pertama, memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan. Yang ketiga, menyediakan standar evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Anggaran induk atau master budget. Anggaran induk atau master budget adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Komponen utama master budget. Ada 2 komponen utama dari master budget. Yang pertama, anggaran operasional atau operational budget. Yang kedua, anggaran keuangan atau financial budget. Anggaran operasional atau operational budget. Anggaran operasional terdiri atas perkiraan laba atau rugi yang disertai dengan laporan pendukung, yaitu yang pertama, anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran beban penjualan dan administrasi, anggaran persediaan akhir barang jadi, yang terakhir, anggaran harga pokok penjualan. Anggaran penjualan atau sales budget. Sales budget adalah proyeksi yang disetujui komite anggaran yang menjelaskan penjualan yang diharapkan dalam satuan unit dan uang. Ada 2 tahap dalam pembuatan sales budget. Yang pertama, mengembangkan prediksi penjualan dengan pendekatan bottom up, approve, dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti iklim ekonomi secara umum, persaingan, iklan, kebijakan penetapan harga, dan lain-lain. Yang kedua, pertimbangan dari komite anggaran terhadap anggaran yang telah dibuat. Selanjutnya, anggaran produksi atau production budget. Anggaran produksi menjelaskan banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Untuk menghitung unit yang akan diproduksi, menggunakan rumus yaitu unit yang akan diproduksi sama dengan perkiraan penjualan unit ditambah unit persediaan akhir dikurang unit dalam persediaan awal. Kemudian, anggaran pembelian bahan baku langsung atau direct material purchase budget, yaitu anggaran pembelian bahan baku langsung menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Jumlahnya bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan persediaan bahan baku yang dibutuhkan perusahaan, dan menggunakan rumus yaitu pembelian sama dengan bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk produksi ditambah bahan baku langsung yang dibutuhkan dalam persediaan akhir dikurang bahan baku yang dibutuhkan dalam persediaan awal. Anggaran persediaan akhir barang jadi atau ending finish good inventory budget. Anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang dibutuhkan untuk neraca dan juga untuk bertindak sebagai input penting untuk persiapan anggaran harga pokok penjualan. Kemudian, anggaran harga pokok penjualan atau cost of goods sold budget. Anggaran harga pokok penjualan mengungkapkan harga yang diharapkan untuk barang yang akan dijual. Anggaran beban penjualan dan administrasi, selling dan administrasi budget. Anggaran beban
dan administrasi menguraikan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivasi non-produksi. Terbagi dalam komponen tetap dan variabel. Contoh komponen variabel, komisi penjualan, dan biaya pengiriman. Untuk menyiapkan anggaran keuangan, yang pertama kita harus menyiapkan anggaran kas, yang kedua anggaran neraca, dan yang terakhir anggaran untuk pengeluaran modal. Anggaran kas merupakan salah satu alat perencanaan dan pengendalian arus kas dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelanjaan di dalam perusahaan. Anggaran statis versus anggaran fleksibel. Anggaran statis yaitu anggaran untuk tingkat aktivasi tertentu. Sedangkan anggaran fleksibel, anggaran yang memungkinkan suatu perusahaan menghitung perkiraan biaya dalam suatu tingkat aktivitas. Dimensi perilaku dan anggaran. Anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja manajer. Kerja status keuangan dan kerja seorang manajer dapat dipengaruhi anggaran dapat memiliki pengaruh yang perilakunya yang signifikan. Baik itu pengaruh positif maupun negatif. Fitur penting yang mendorong perilaku positif. Yang pertama, umpan balik yang sering atas kinerja. Yang kedua, insentif uang dan bukan uang. Yang ketiga, anggaran partisipatif. Yang keempat, standar yang realistis. Yang kelima, keterkendalian biaya. Dan yang terakhir, berbagai ukuran kinerja. Anggaran berdasarkan aktivitas. Dia itu ada dua. Yang pertama, anggaran aktivitas statis. Anggaran aktivitas statis adalah aktivitas yang menimbulkan biaya dengan mengkonsumsi sumber daya. Namun, jumlah sumber daya yang dikonsumsi bergantung pada permintaan output aktivitas. Anggaran fleksibel aktivitas, prediksi biaya aktivitas nantinya jika terdapat perubahan pada output aktivitas. Sebelum saya akhiri presentasi ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan, serta melakukan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata dari kami atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Kami hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.